Inilah kisah yang terjadi pada diri saya. Malam itu tubuh saya sudah tidak kuat. Dari jam 3 sore saya sudah di rumah sakit, berharap bisa segera melahirkan anak saya. Air ketuban sudah pecah, sakitnya datang bergelombang, makin lama semakin tajam seperti menusuk seluruh badan saya. Jam 4 sore suster bilang saya sudah pembukaan 6. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, Tuhan, tolong kasih kekuatan untuk saya dan anak ini. Tapi jam 10 malam, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Anak saya belum turun, perut saya seperti diremas dari dalam, napas mulai sesak. Saya dengar mereka bilang anak saya besar, 4 kilo, dan sulit lahir normal. Saya berharap seseorang segera mengambil keputusan untuk menolong saya. Saya sudah tidak bisa menahan gelisah, tubuh saya gemetar, tapi saya tetap berusaha bertahan karena saya tahu ada satu nyawa di dalam saya yang sedang menunggu untuk melihat dunia. Mereka bilang akan buat rujukan, saya menunggu. Sakit makin kuat, tapi waktu berjalan lambat. Jam 11 malam saya masih di tempat yang sama. Saya hanya menggenggam kain, menggigit bibir, berusaha tidak pingsan. Ketika akhirnya rujukan selesai, ambulans tidak ada. Saya hanya bisa menahan tangis dan rasa takut. Takut kalau saya tidak akan keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Pukul 1 lewat, barulah ambulans datang. Dalam perjalanan ke RSDN Harapan, saya mencoba tetap sadar. Tapi sampai di sana, saya ditolak. Ruangan penuh. Dokter anestesi tidak ada. Saya mendengar suara keluarga saya memohon. Tapi saya tuh hanya bisa terbaring sambil menahan rasa sakit yang membuat saya sulit bernapas. Kami berangkat lagi ke RSAB. Ditolak lagi. Saat itu saya mulai merasa tubuh saya melemah. Saya ingin teriak, ingin bilang, tolong selamatkan anak saya. Saya mohon, tapi suara saya tidak keluar. Kami menuju RS Bayangkara. Ada dokter yang lihat saya. Perawat sempat datang ke ambulans. Saya berharap, sangat berharap, ini tempat terakhir, dan mereka akan menolong saya. Tapi mereka bilang harus bayar dulu 4 juta. Saya tidak punya apa-apa malam itu. Hanya nyawa yang sedang saya pertaruhkan. Saya mendengar keluarga saya memohon. Suara mereka bergetar. Tolong dulu pasien, besok kami bayar. Tapi jawaban yang datang membuat hati saya runtuh. Tidak bisa, tidak tanpa uang muka. Kami putar balik. Tubuh saya mulai kejang, napas saya terpotong-potong. Saya mulai kehilangan rasa di tangan dan kaki. Gelap semakin dekat. Saya takut. Saya sangat takut. Saat kami kembali ke RS Bayangkara, mulut saya sudah mengeluarkan busa, air bercong, sampai detik terakhir. Tapi semua sudah terlambat. Pada jam 5 subuh, saya pergi bersama anak saya tanpa sempat melihat dunia. Saya hanya satu dari banyak ibu yang ingin memberikan kehidupan. Saya bukan minta kemewahan. Saya hanya ingin hak saya sebagai manusia, hak untuk diselamatkan. Dan malam itu saya berharap satu hal terakhir. Semoga cerita saya tidak terulang pada ibu lain, karena satu nyawa itu berharga. Dan malam itu, 2 nyawa hilang hanya karena jalan menuju pertolongan terlalu panjang.